Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 studi kelayakan bisnis yang beranggotakan saya sendiri Andika Ruslan, Putri Wulandari, Ayunda Andari, Firda Syafira, Dinda Talia Putri akan mempresentasikan ringkasan makalah kami dari bab 4 sampai bab 6. Baik, yang keempat yaitu ialah pengertian pasar. Pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut. Permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan perkiraan atau kemungkinan kebutuhan konsumen yang bisa kita patuhi dengan produk kita. Sedangkan penawaran merupakan jumlah produk yang akan kita tawarkan kepada pasar berdasarkan akan kemampuan produk kita. Jika penawaran melebihi permintaan juga akan tidak baik karena kerugian finansial akan muncul. Karena barang menjadi bertumpuk dan tidak laku, akhirnya kita harus memberikan diskon atau harus dibuang jika barangnya tidak tahan lama atau telah kadaluarsa. Bentuk pasar. Pasar produsen dikategorikan sebagai berikut: pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Dari segi konsumen, maka pasar bisa digolongkan ke dalam beberapa pasar konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual kembali, dan pasar pemerintah. Meramal permintaan. Mengukur permintaan dan penawaran pasar saat ini, salah satu cara yang paling mudah melihat permintaan dan penawaran saat ini adalah sales turnover daripada produknya. Mengenal permintaan mendatang. Untuk memulai peramalan permintaan, kita perlu melakukan penelitian dengan: yang pertama, sumber dari internal. Yang kedua, sumber dari eksternal. Yang ketiga, sumber konsumen sendiri. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana bertujuan mempelajari hubungan linear antara dua variabel. Secara umum, analisis regresi yang melibatkan hubungan dua atau lebih variabel bebas disebut analisis berganda. Bab 5. Aspek pemasaran. Yang A. Proposisi nilai produk atau jasa di pasar. Kita perlu menentukan proposisi nilai atau value proposition produk atau jasa pesaing kita di pasar melalui yang pertama segmentasi, yang kedua pasar target, yang ketiga posisi pasar. Sedangkan yang pertama segmentasi dikenal beberapa jenis segmentasi, yaitu yang pertama segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikologis, dan keempat segmentasi perilaku. Sedangkan pasar target ini memiliki kategori dalam 3 kelompok, dikategorikan dalam 3 kelompok, yakni yang pertama pemasaran serba sama, yang kedua pemasaran serba aneka, dan yang ketiga pemasaran terpadu. Dan yang ketiga posisi pasar. Posisi pasar dalam sebuah pasar, apakah kita ingin menjadi market leader atau follower ataupun juga hanya main di market niche. Semua posisi pasar tersebut akan menentukan strategi produk kita maupun bauran pemasaran yang akan kita lakukan. Guna menentukan posisi pasar, kita harus mengetahui juga mengenai kemampuan bersaingnya produk kita dibandingkan dengan pesaing. B. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Kita akan menentukan bagaimana sikap konsumen, perilaku konsumen, kepuasan konsumen dalam pasar. Yang pertama, sikap konsumen. Sikap konsumen didasarkan pada hal-hal di bawah. Yang pertama, karakteristik sikap, yang kedua sumber sikap, yang ketiga fungsi sikap, dan yang keempat komponen sikap. 2. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dinamis yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperhatikan oleh komponen baik perorangan maupun kelompok dalam pencarian, mengevaluasi, membeli, menggunakan,
dan membuang suatu produk, jasa dan ide yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Adapun beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah: yang pertama, faktor budaya; yang kedua, faktor subbudaya; yang ketiga, faktor sosial; yang keempat, faktor kepribadian; dan yang kelima, faktor psikologi. 3. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan sebuah ukuran. Jika konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut puas. Jika konsumen sangat mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan merasakan delight atau sangat puas. Sebaliknya, jika konsumen ternyata di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasakan kecewa. Jika konsumen kecewa, maka pembelian kembalian produk tidak akan terjadi pada produk kita. C. Bauran pemasaran. Dalam hal ini, kita perlu menentukan yang pertama harga. Harga akan krusial untuk tahapan awal, khususnya untuk produk yang segmennya sensitif terhadap harga. Yang kedua, promosi. Menentukan mengenai promosi yang ada, bagaimana efisien dan efektivitas komunikasi yang ada sekarang. Yang ketiga, produk. Produk akan dinikmati oleh para konsumen, sehingga menentukan kualitas dan kuantitas sangat krusial. Yang keempat, jalan distribusi produk dan jasa. Menentukan sukses tidaknya penyampaian sampai ke tangan konsumen. Jalur distribusi terlalu jauh, menjadi mahal dan memerlukan waktu yang panjang. Adanya tambahan 3 bauran pemasaran lainnya, yaitu 1. People. Jika ingin masuk dalam jasa ini, bagaimana kesiapan dan kemampuan orang kita untuk berkompetisi? Yang kedua, fisikal. Biasanya akan mengundang konsumen untuk datang dan langsung menikmati jasa di tempat, sehingga lokasi atau tempat terjadinya transaksi menjadi sangat penting karena konsumen harus merasakan cukupnya manfaat terjadi transaksi. Yang ketiga, proses. Setelah orang dan fisikal, proses, mengingat jasa itu adalah sebuah pengalaman dan kenikmatan langsung oleh konsumen, maka kita perlu siapkan sebuah proses yang nyaman buat konsumen. Bab 6 yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan satu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan, baik itu menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Jadi harus disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen, dan masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah, untuk keperluan studi kelayakan bisnis, yang perlu dianalisis adalah bagaimana fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan diterapkan secara benar. Dan kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning ini adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Nah, sekian dari pembahasan kelompok 4. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan.